Mau tanya, saya kan baru datang ke Jogja nih. Saya mau ke Malioboro tuh arahnya lewat mana ya Pak? Walah, gampang Mas. Kalau kita lihat ke utara, pasti tampak Gunung Merapi. Gunung Merapi. Arah selatan, Pantai Parangtritis. Parangtritis? Nah, Malioboro berada di antara keduanya karena merupakan bagian dari Sumbu Filosofi Jogja. Itu apa ya Pak? Sumbu Filosofi Jogja itu. Garis imajiner Yogyakarta yang kemudian menjadi Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah garis tegak imajiner di Kesultanan Yogyakarta. Garis itu merupakan garis lurus yang dimulai dari Pantai Parangkusumo di Parangtritis hingga Merapi, melalui Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, dan Tugu. Menjadi sumbu filosofi atau pandangan hidup mengenai perjalanan hidup manusia yang berawal dari kelahiran hingga kematian. Wah, keren banget. Terus gimana kelanjutannya Pak? Pak? Bapak? Siapa tadi ya? Bapaknya langsung menghilang. Waduh. Bapak di mana sih? Iya, pembawa pesan. Wah, tapi ini seru banget. Apa itu Sumbu Filosofi Jogja ya? Saya penasaran. Bapak! Bapak di mana? Bapak! Monggo Mas. Ya Pak. Oh, bapaknya ambil sepeda terus pergi. Kirain menghilang. Sumbu Filosofi Jogja. Penasaran. Apa itu tadi ya? Bapaknya udah pergi sih ya. Sumbu Filosofi Jogja adalah sebuah pemahaman tentang sangkan paraning dumadi yang bisa diterjemahkan sebagai kesadaran manusia akan asal-usul dan tujuan hidupnya. Siapa kamu? Kok kamu jawab pertanyaan saya? Halo, aku Siti. Aku membantu orang yang bingung dan galau. Aku juga tahu apa saja. Galau? Siapa yang galau? Kamu jomblo kan? Jomblo? Enak aja. Aku juga punya pacar kok. Kamu kelihatan sekali kalau berbohong dari nada bicaramu. Haha, haha. Serah. Tidak usah marah. Kamu ganteng kok. Pak Siti bisa aja loh. Jadi gimana? Kamu masih penasaran dengan Malioboro yang terhubung dengan Sumbu Filosofi Kota Jogja? Iya, ini aku penasaran banget. Coba deh, kamu bisa jelasin nggak? Pembangunan Kota Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi yang sangat tinggi, dengan menata kota membentang antara utara selatan dan membangun keraton sebagai titik pusatnya. Terdapat sebuah bangunan di sisi selatan Keraton Yogyakarta yang dinamakan Panggung Krapyak. Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilik atau sering disebut juga sebagai Tugu Palputih di sisi utara keraton. Disebut demikian karena di samping berbentuk golong gilik atau bulat lurus, tugu tersebut juga dicat dengan warna putih. Dari ketiga titik tersebut, yakni Panggung Krapyak, Keraton, dan Tugu, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai Sumbu Filosofi Yogyakarta. Adapun filosofi yang dimaksud adalah sebuah pemahaman tentang sangkan paraning dumadi yang bisa diterjemahkan sebagai kesadaran manusia
akan asal-usul dan tujuan hidupnya. Sumbu imajiner itu diwujudkan dengan sebuah jalan lurus yang menghubungkan ketiga titik tersebut. Gunung Merapi di ujung utara dan Pantai Parangkusumo di ujung selatan. Menjadi garis imajiner berikutnya yang menjadi pendukung sumbu filosofis tersebut. Gunung Merapi di utara Yogyakarta ini sebagai tempat terakhir dan tertinggi. Jiwa manusia akan bersemayam, yaitu nirwana atau surga. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah. Kemudian, manusia dengan manusia atau sering dikatakan dengan bahasa Arab sebagai hablum minanas. Lalu hubungan manusia dengan alam termasuk 5 anasir pembentuknya, yaitu api dari Gunung Merapi, tanah dari bumi Yogyakarta, air dari Laut Selatan, angin, dan angkasa. Bagus banget nih pemandangannya. Wah, Mbak Siti, ini beneran Gunung Merapi kan? Memang bagus banget. Suasananya sangat syahdu, apalagi bawa pacar. Ah, Mbak Siti. Di Gunung Merapi banyak tempat wisata. Salah satunya Bunker Gunung Merapi. Mbak Siti, aku udah dapat info duluan nih. Bangkar Kali Adem ini merupakan salah satu tujuan favorit wisatawan. Dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2001, didesain sedemikian rupa untuk menahan suhu panas yang diakibatkan oleh awan hasil letusan Merapi. Nah, masyarakat biasa menyebutnya dengan wedhus gembel karena bentuk awan panas ini menyerupai wedhus gembel atau domba dalam bahasa Indonesia. Namun ada cerita menyedihkan yang ditorehkan oleh Bangkar Kali Adem ini. Pada letusan tahun 2010, tak diduga ternyata Merapi memutahkan lahar panas yang menyapu habis desa Hargobinangun di mana lokasi bangker ini berada. Bangkar Kali Adem pun ikut terkubur material panas hingga mencapai kedalaman 4 meter. Peristiwa itu membuat petunjuk keberadaan bangker tersebut juga hilang karena seluruh desa rata oleh timbunan material vulkanik Merapi. Dibutuhkan waktu hingga 2 hari lebih untuk bisa menggali dan menemukan bangker itu kembali. Dan ternyata di dalam bangker tersebut ditemukanlah 2 orang relawan yang tewas terpanggang. Banyak wisatawan yang ingin mengunjungi tempat ini karena rasa penasaran yang besar terhadap cerita sedih itu. Di sini kita bisa menggunakan jeep untuk menjelajah wisata di sekitar Gunung Merapi. Ini merupakan salah satu spot wisata jeep yang ditunggu-tunggu karena menguji adrenalin penumpang. Mbak Siti, tenang aja, aku tuh nggak takut, nggak usah khawatir. Oke, aku mau lihat ekspresi pemberani.
Merapi memang menyuguhkan pemandangan yang menawan, kendati dipenuhi dengan sisa-sisa material vulkanik. Namun, itu semua justru menjadikan wisata Merapi lebih eksotis. Lavator Merapi juga menawarkan sensasi yang menantang adrenalin pengunjung, yakni menyeberangi sungai yang berhulu di Merapi sehingga dipenuhi bebatuan. Trekking sungai menggunakan jeep. Kamu takut ya teriak-teriak? Oh, enggak, cuman kaget aja. Aku nggak pernah merasakan ketakutan sedikit pun ketika berada di dekat kamu. Pak Siti bisa aja loh. Karena kamulah kekuatanku. Kamu ini bisa aja. Aku temenin teriak biar semakin seru. Oh iya, ayo, boleh. Wah, wah, wah. Tugu Yogyakarta yang dulu dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I bentuknya tidak seperti yang kita lihat sekarang, melainkan seperti sebuah tiang yang silinder dan tinggi menjulang. Di atasnya terdapat sebuah bulatan seperti bola dan tingginya mencapai 25 meter. Bentuk tersebut oleh orang Jawa disebut golong dan gilik, karena melambangkan Manunggaling Kaulo Gusti yang berarti menyatunya rakyat dan penguasa sebagai manusia terhadap kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Namun, Tugu Golong Gilik itu mengalami kerusakan parah akibat gempa tektonik yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 1867. Tugu kemudian dibangun kembali dengan bentuk seperti sekarang ini. Tingginya pun hanya 15 meter. Sugeng rawuh wonten ing Ngayogyakarta. Niki Tugu Jogja. Loh, kok kamu jadi pakai bahasa Jawa, Mbak Siti? Ganti mode bahasa Jawa ke Indonesia. Wah, kamu tuh ternyata bisa jadi apa aja, Mbak Siti. Aku juga bisa membuat hatimu senang. Gimana kalau kita berdua jadi komplotan penjahat? Kok malah jadi komplotan? Aku mencuri hatimu dan kamu mencuri hatiku. Tuh, Mbak Siti. Ah. Ini jalan yang menghubungkan dari Tugu sampai Malioboro. Jalannya bagus ya, dibuat pedestrian. Paling enak kalau jalan kaki. Iya, apalagi kalau jalannya sama pacar. Aku mohon, jangan jalan-jalan terus di pikiranku. Duduk yang manis di hatiku saja. Mbak Siti. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Margo Utomo artinya jalan keutamaan. Jalan ini menghubungkan Tugu dengan jalan Malioboro. Jadi, bagi seseorang yang akan menuju pusat kehidupan di keraton sana, orang harus mengalami keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Artinya, orang hidup harus tahu membedakan yang baik dan yang buruk, dan hendaknya memilih yang baik saja. Sampai juga di Malioboro. Waktunya selfie dulu. Boleh ikut selfie enggak? Ngapain kamu mau ikut selfie, Mbak Siti? Mau nunjukin ke NASA
kalau ada yang lebih indah dari bulan, yaitu kamu. Mbak Siti. Ah, sukanya loh. Jalan Malioboro yang berada setelah Jalan Margo Utomo dimaknai sebagai orang yang telah berhasil menemukan keutamaan hidup. Maka, manusia diharapkan bisa mengajarkan kebaikan menurut ajaran para wali, sehingga nantinya akan memperoleh jalan kemuliaan di depan sana. Namanya Margo Mulyo, Jalan Kemuliaan. Mengembaralah seperti para wali untuk memberitahukan kepada sesama tentang makna keutamaan hidup agar kamu memperoleh jalan kemuliaan. Itulah makna filosofis Jalan Malioboro. Dan inilah jalan kemuliaan itu, Margo Mulyo. Sebagai bagian dari sumbu filosofi, jalan ini lurus di jalur garis imajiner, menghubungkan Margo Utomo dan Jalan Malioboro menuju Keraton Yogyakarta, pusat kehidupan itu sendiri. Dari Margo Mulyo, kita akan melintasi kawasan 0 km, sebuah kawasan yang menjadi tempat favorit para wisatawan untuk berfoto, karena di situ terdapat bangunan-bangunan kolonial yang masih terpelihara dengan baik. Tapi, sumbu filosofi berikutnya adalah Keraton Yogyakarta itu sendiri. Keraton Yogyakarta ini merupakan pusat dari semua sumbu, baik sumbu utara yang berawal dari Tugu Golong Gilik dan sumbu selatan yang berawal dari Panggung Krapyak. Keraton juga merupakan tempat tinggal Sultan, maka Keraton Yogyakarta ditempatkan sebagai pusatnya, yang melambangkan bahwa seorang sultan harus mampu mengantarkan dan membimbing masyarakatnya tanpa membeda-bedakan, agar mampu memahami tujuan hidupnya, yaitu sangkan paraning dumadi. Wah, luar biasa sekali Keraton Jogjanya nih Mbak Siti. Benar, raja beserta keluarga masih aktif dan ada di keraton. Wah, berarti saya bisa ketemu sama rajanya dong? Tidak semudah itu, Ferguson. Inilah Panggung Krapyak itu. Sebuah bangunan berbentuk menyerupai kotak ini memiliki ukuran luas 17,6 meter kali 15 meter dan tinggi 10 meter. Arsitektur bangunannya cukup unik. Setiap sisi bangunan memiliki sebuah pintu dan 2 buah jendela. Pintu dan jendela ditutup dengan pagar besi yang tidak rapat sehingga bagian dalam terlihat dari luar. Panggung ini sebagai pos berburu sekaligus sebagai daerah pertahanan dari binatang buas. Pada zaman dulu, Krapyak adalah sebuah hutan lebat dengan berbagai jenis hewan liar seperti rusa atau dalam bahasa Jawa disebut menjangan. Panggung Krapyak termasuk bangunan yang terletak di garis imajiner Yogyakarta, menghubungkan Parangkusumo di Parangtritis dengan Keraton Yogyakarta, yang menggambarkan perjalanan manusia dari lahir hingga dewasa. Jadi ini ujungnya Pantai Parangkusumo? Iya, dari Pantai Parangkusumo ini jika ditarik lurus akan terhubung ke Panggung Krapyak, Keraton, Tugu, dan Merapi. Indah ya pantainya? Kamu itu seperti garam di lautan. Kok garam? Tidak terlihat namun akan selalu ada untuk selamanya. Ah, Siti, Mbak Siti bisa aja.
Yeay Mbak Siti, aku udah punya info yang lebih lengkap nih. Dari Panggung Kerapia, lurus ke selatan, kita akan sampai di Pantai Parangtritis yang berdampingan dengan Pantai Parangkusumo. Pantai ini sudah lama menjadi salah satu ikon pariwisata di Yogyakarta yang terkenal. Menjadi ujung selatan garis imajiner sebagai pendukung sumbu filosofi Yogyakarta, membuat keberadaan pantai ini dilengkapi dengan suasana mistis. Pantai yang berada di ujung selatan Yogyakarta ini menghasilkan unsur-unsur kehidupan manusia di bumi Ngayogyakarta, yakni air, angin, dan langit yang terlihat di cakrawalanya. Banyak mitos dan legenda yang tumbuh dan dipercayai masyarakat setempat. Antara lain, dilarangnya penggunaan warna tertentu manakala kita berkunjung ke Pantai Parangtritis dan Parangkusumo ini. Upacara labuhan yang menjadi salah satu tradisi Keraton Yogyakarta juga dilaksanakan di sini. Konon, tradisi itu dihubungkan dengan legenda Ratu Pantai Selatan yang bernama Kanjeng Ratu Kidul. Dikisahkan bahwa sang ratu, penguasa Laut Selatan itu menjalin hubungan dengan raja-raja kerajaan Mataram sebagai cikal bakal Ngayogyakarta Hadiningrat. Hal-hal itu semakin menjadikan suasana Pantai Parangtritis semakin wingit atau mistis. Namun begitu, cerita-cerita mistis tersebut tak menyurutkan para wisatawan untuk berkunjung ke pantai ini. Sebab di sini merupakan salah satu spot menarik untuk menikmati keindahan sunset. Matahari yang bergerak menuju peraduannya di ufuk barat meninggalkan jejak warna jingga di cakrawala Pantai Parangtritis. Bapak. Bapak yang ketemu di jalan tadi. Gimana? Apik tenan to Jogja? Bagus banget Pak pantainya. Ternyata tidak hanya wisata, namun tempat-tempat wisata yang terhubung sumbu filosofi ini mempunyai makna yang mendalam akan arti kehidupan. Wah, Bapak ini pasti sang pembawa pesan. Tahu-tahu datang, tahu-tahu menghilang.